Kalau kita mencari Tuhan setiap hari, mengisi hati dan pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan lebih mudah mengenal kehendak Tuhan. Kita akan lebih bisa mengalami hatinya, mengalami kehendaknya, mengalami didikannya, dan mengalami anugerah kasih-Nya. Apalagi kalau kita memperkatakan dan melakukan firman Tuhan setiap hari, maka roh kita penuh dengan pengertian akan firman Tuhan, dan jiwa kita akan sehat, karena mental, pikiran, perasaan, dan kehendak kita penuh dengan kebijakan Tuhan. Mari kita merenungkan dan melakukan firman Tuhan setiap hari, supaya hidup kita sejalan dengan kehendak Tuhan, dan hidup kita memuliakan nama Tuhan. Yesus, Kau termanis di hidupku. Yesus, Kau terindah di hatiku. Kaulah yang terutama di hidupku. Kau takkan pernah terganti. Kau ada di pikiranku. Di setiap langkah di dalam hidupku, Kau di hembusan nafasku, detak dalam hidupku, Kau segalanya bagiku. Yesus, Kau termanis di hidupku. Yesus, Kau terindah di hatiku. Kaulah yang terutama di hidupku. Kau takkan pernah terganti. Kau ada di pikiranku. Kau ada di hatiku. Kau ada di setiap di dalam hidupku, Kau di hembusan nafasku, tetap dalam hidupku, Kau segalanya bagiku. Di hatiku, Kau ada di setiap langkah di dalam hidupku. Kau di hembusan nafasku, detak dalam hidupku, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Yakobus 2 ayat 18. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku.
Identitas dan fungsi baru yang dimiliki oleh orang yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah menjadi garam dunia dan menjadi terang dunia. Status yang tidak bisa disangkal karena Tuhan mengatakan, "Kamu adalah garam dunia." Bukan kamu kira-kira akan menjadi garam dunia atau kamu bisa jadi akan menjadi garam dunia. Dikatakan kamu adalah garam dunia. Demikian juga ketika dikatakan bahwa kamu adalah terang dunia. Tidak dalam artian kamu nanti akan menjadi terang. Oh, kamu sebaiknya menjadi terang. Kamu kira-kira akan menjadi terang. Tidak dikatakan demikian. Tetapi dikatakan kamu adalah terang dunia. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Yang pertama bicara identitas sebagai garam dunia. Saudara, fungsi garam dalam masakan adalah memberikan rasa yang jauh lebih enak. Kalau masakan tanpa garam, maka tidak ada rasanya. Tetapi garam tidak pernah diberikan dalam jumlah yang banyak. Garam itu memberikan rasa kepada satu panci masakan yang besar, walaupun garamnya sedikit. Apa maksudnya buat kita? Kalau dikatakan kamu adalah garam dunia, artinya di tengah-tengah kehidupan dunia yang beragam ini, ada orang baik, banyak orang jahat. Ada orang jujur, banyak orang yang tidak jujur. Ada orang yang tulus, banyak orang yang memanfaatkan. Ada orang baik, banyak orang yang tidak baik. Di tengah-tengah dunia yang demikian ini, saya dan saudara sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan dan menjadi pengikutnya, maka kita ini menjadi garam dunia. Kita memberikan pengaruh kepada orang-orang di sekitar kita. Garam selalu bersentuhan dengan barang yang akan dipengaruhi. Garam yang ditaruh di luar panci tidak akan memberikan pengaruh kepada masakan yang di dalam panci. Tetapi garam yang secukupnya dimasukkan ke dalam panci masakan akan mempengaruhi seluruh masakan yang ada di dalam panci. Baiklah, saya dan saudara itu memiliki hal-hal yang positif, hal-hal yang bisa mempengaruhi sesuatu menjadi yang baik dalam hidup sekitar kita. Makanya dikatakan kamu adalah garam dunia. Kamu adalah sesuatu yang kecil yang memberikan pengaruh baik kepada siapapun dimanapun engkau diletakkan. Saudara perhatikan, kalau kita merasa jumlah kita sedikit atau kita merasa sendirian, tetapi kemudian kalau kita ini diletakkan Tuhan dalam lingkungan yang tidak percaya kepada Yesus, maka kita ini akan menjadi garam buat mereka yang memiliki sukacita di dalam Tuhan, yang memiliki semangat yang tidak pernah putus, yang selalu berkata-kata positif terhadap apapun yang terjadi, yang tidak pernah merendahkan orang lain tetapi menghargai orang lain, yang selalu memberikan dorongan kepada mereka yang putus asa, yang memberikan jalan keluar yang baik kepada mereka yang membutuhkannya. Saya dan saudara, walaupun jumlahnya sedikit, walaupun sendirian, tetapi memberikan pengaruh yang membangun kehidupan banyak orang. Kita tidak memberitakan kematian, tetapi kita memberitakan kehidupan. Kita tidak memberitakan kabar buruk, tetapi memberitakan kabar baik. Siapapun yang dekat dengan kita akan mengenal kita sebagai orang yang sabar, orang yang bersemangat, orang yang selalu perkataannya mendorong untuk orang mencari Tuhan. Kita walaupun kecil dan sedikit memberikan pengaruh yang menghidupkan banyak orang. Itulah garam dunia. Markus pasal yang ke-9 ayat yang ke-50. Garam memang baik
Tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Menarik sekali di sini dikatakan, hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Maksudnya, kita ini memiliki garam dalam hidup kita yang memiliki pengaruh memberikan damai kepada orang lain. Kita tahu bahwa salah satu fungsi garam adalah mencegah pembusukan. Kalau kita bertemu dengan orang yang menjelekkan orang lain, merendahkan orang lain, memfitnah orang lain, maka itu adalah perkataan-perkataan yang mematikan. Sementara saya dan saudara yang ditebus oleh darah Yesus tidak lagi memperkatakan kematian, tetapi memperkatakan kehidupan. Kalau kita mempunyai Tuhan di dalam diri kita, maka kita ini memiliki dalam tanda petik garam di dalam hidup kita yang membawa damai kepada siapapun yang kita temui. Orang-orang yang pertikai yang bertemu dengan kita, mereka akan bertemu dengan sikap hati yang mendamaikan, tidak mengacaukan, yang memperkatakan perkataan-perkataan yang jujur dan membangun, tidak mau terlibat dalam fitnah menjelekkan orang lain. Dan ketika orang mempunyai masalah, mereka akan datang kepada kita karena kita memiliki solusi kehidupan, bukan solusi kematian. Ketika orang datang kepada kita, kita akan memberitahukan akan kebenaran demi kebenaran. Kita akan memberitahukan belas kasihan Tuhan dan keadilan Tuhan. Maka orang akan mengetahui bahwa dalam hidup kita ada garam yang mencegah pembusukan. Mereka datang kepada kita dengan perkataan-perkataan yang buruk, tetapi kemudian kita menetralkannya dan menyembuhkannya dengan perkataan-perkataan yang baik dan membangun. Perkataan yang penuh dengan pengampunan dan belas kasihan. Garam yang sudah menjadi tawar yang tidak asin lagi, tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Itu menggambarkan seandainya kita tidak memiliki lagi hati yang membawa kehidupan, kita tidak lagi membawa hati yang membawa terang, kita tidak lagi membawa hati yang penuh dengan belas kasihan, maka kita lambat laun tidak akan disukai orang. Karena orang pada dasarnya ingin damai, ingin pulih, ingin jauh lebih baik. Dan kalau di dalam diri kita sudah tidak ada lagi belas kasihan, keadilan, kehidupan, dan hati yang takut akan Tuhan, maka kita mulai ditinggalkan oleh teman-teman kita. Kalau kita kemudian lebih suka dengan teman-teman yang berbuat onar, berbuat jahat, berbuat kegelapan, maka kita menjadi orang yang hidup dalam kegelapan. Maka itu adalah sama seperti seorang percaya yang tidak lagi memiliki garam di dalam hidupnya. Janganlah hal itu terjadi dalam hidup kita. Biarlah garam dan terang dunia itu menjadi kenyataan yang terus-menerus semakin hari semakin kuat. Di dalam keluarga kita menjadi garam dan terang. Di dalam sekolah dan kuliah kita menjadi garam dan terang. Di dalam pekerjaan kita menjadi garam dan terang. Di dalam usaha kita menjadi garam dan terang. Di dalam hidup bermasyarakat kita menjadi garam dan terang. Di dalam hidup berjemaat, di dalam hidup bergereja, kita menjadi garam dan terang. Garam yang kita bahas, sesuatu yang kecil yang memberikan pengaruh besar dalam hidup orang sekitar kita. Marilah kita datang kepada Tuhan, supaya belas kasihan, keadilan, kebaikan Tuhan itu dialirkan terus dalam hati kita, sehingga kita mempunyai persediaan garam yang begitu banyak, sehingga kapanpun orang membutuhkannya, maka kita bisa memberikan garam kehidupan kita yang mencegah pembusukan,
dan memberikan pengaruh yang baik kepada sekeliling kita. Orang yang mencari Tuhan dengan segenap hati akan bertemu dengan Tuhan. Orang yang percaya, berharap, dan mengandalkan Tuhan setiap hari akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Ia tidak akan menderita melewati masa kering. Ia akan tetap bertumbuh. Hatinya bersukacita dan hidupnya terus berbuah. Karena harapannya kepada Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan hidupnya, dia hidup penuh iman dan semangat. Dan dia akan tertawa tentang masa depannya. Dia akan terus berjalan bersama Tuhan. Semakin kuat, semakin semangat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, berikanlah kerelaan dan kesetiaan yang sama ketika Engkau melaksanakan tugas-Mu di dunia, supaya aku juga rela dan setia melakukan kehendak Bapa. Tuhan Roh Kudus penolongku, ajari aku semakin mengenal Tuhan Yesus dan mengenal Bapa surgawiku, supaya hidupku sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan, dan memuliakan nama-Mu. Bahwa aku berjalan mengikuti jejak-Mu ya Tuhan Yesus, Gembalaku yang baik. Ajari aku berjalan bersama Tuhan senantiasa. Amin. Saya Yosea Kristiono, Gembala Jemaat GKI Injil Keselamatan Semarang. Tetap percaya, tetap semangat. God bless.